Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di The Pawon Channel. Di video kali ini saya mencoba rebake dari resepnya Chef Niki Tirta ya, yang ada di IG, yaitu bolu abon, teman-teman. Rasa bolunya ini tidak terlalu manis ya, jadi cocok sekali memang untuk diberi topping abon yang rasanya nanti kalau dimakan menjadi gurih enak, teman-teman. Selain itu tekstur dari bolunya ini lembut sekali, teman-teman. Penasaran mau ikutan mencoba resepnya? Tonton videonya sampai selesai ya. Pertama ini saya timbang terlebih dahulu tepung terigu, saya menggunakan protein sedang. Selanjutnya ini akan saya tambahkan dengan tepung maizena. Untuk takarannya nanti lihat description box ya. Dan juga ini saya tambahkan dengan susu bubuk. Harusnya di resepnya ini memakai cornstarch ya teman-teman, saya tidak ada, jadi saya ganti dengan susu bubuk ya. Juga saya tambahkan dengan vanilla powder yang milk ya. Lalu ini akan saya sisihkan terlebih dahulu dan kita siapkan bahan menteganya. Nah, di sini saya timbang mentega dan juga minyak sayur ya teman-teman. Untuk di resep aslinya juga menambahkan susu cair, tapi ini saya skip ya untuk susu cairnya. Teman-teman sebaiknya menggunakan susu cair supaya bolunya itu rasanya lebih creamy. Nah, ini akan saya lelehkan ya teman-teman. Setelah sudah leleh, ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Kita akan siapkan bahan lainnya. Bahan selanjutnya saya pakai gula pasir yang sudah saya blender terlebih dahulu ya. Selanjutnya saya tambahkan 2 butir telur ya. Saya pakai sepertiga resep aslinya ya. Resep aslinya pakai 8 telur. Di sini saya pakai 2 telur karena nanti saya pakai ukuran loyang yang kecil juga. Oke teman-teman, selanjutnya ini akan saya mixer halus ya. Oh iya teman-teman, ini tadi saya sudah masukkan juga emulsifier ya. Saya pakai SP kurang lebih 1/4 sendok teh ya. Ini tadi waktu masukin SP nya tidak kesut ya teman-teman. Atau teman-teman juga bisa tanpa menggunakan SP, tapi pastikan telurnya itu benar-benar fresh ya. Nah teman-teman, ini sudah mulai mengembang ya. Dia sudah mulai kental, tapi ini akan saya mixer sebentar lagi sampai dia kental berjejak ya. Jangan lupa scrap pinggirannya juga ya teman-teman, supaya pinggirannya ini juga teraduk oleh mixer ya, sehingga bisa mengembang dan tercampur rata semuanya ya. Nah teman-teman, ini tekstur setelah di mixer ya, dia kental berjejak ya teman-teman ya. Selanjutnya ini akan saya tambahkan dengan tepung yang sudah ditimbang tadi. Tapi sebelumnya akan saya saring terlebih dahulu ya, supaya tidak ada kotoran masuk atau tidak menggumpal ya teman-teman. Selanjutnya sebelum saya mixer kembali, ini akan saya aduk ya supaya tidak berhamburan saat saya mixer. Nah selanjutnya ini saya mixer sebentar saja sampai dia tercampur rata. Ini saya menggunakan kecepatan paling rendah ya. Nah selanjutnya teman-teman, setelah tercampur rata tepungnya dengan adonan telur, saya tambahkan dengan mentega yang sudah dicairkan ya. Untuk menteganya ini akan saya masukkan semuanya langsung ya teman-teman, jadi saya tidak bagi beberapa tahap. Ini akan saya masukkan semuanya. Selanjutnya akan saya mixer kembali dengan kecepatan paling rendah ya. Dan ini mixernya cukup sebentar saja, sampai dia tercampur aja ya teman-teman. Selanjutnya setelah tercampur ini saya matikan mixernya. Ini akan saya lanjutkan dengan menggunakan spatula ya. Saya aduk kembali dengan spatula sampai benar-benar homogen ya antara mentega cair dan juga adonan telur dan tepungnya. Nah selanjutnya teman-teman, ini sudah tercampur rata.
Lalu akan saya tuang ke loyang ya. Ini saya menggunakan loyang ukuran 16 cm, tinggi 7 cm ya. Sebaiknya teman-teman menggunakan loyang 16 cm diameternya dan tingginya 6 cm aja ya, atau 5 cm. Jika teman-teman menggunakan 2 telur seperti saya ya. Selanjutnya sebelum masuk oven, ini akan saya gebrak terlebih dahulu dan saya aduk dengan menggunakan lidi sate ya, ini supaya ini porinya nanti itu lembut teman-teman, tidak besar-besar ya. Nah teman-teman, ini sudah keluar oven ya. Ini tadi saya panggang dengan suhu 155, lalu lamanya 30-35 menit ya. Selanjutnya ini akan saya balik langsung dan saya kelupas baking papernya dulu ya teman-teman. Nah selanjutnya juga akan saya balik langsung ya, jadi yang bawah menjadi di atas. Selanjutnya ini akan saya sisihkan terlebih dahulu ya, supaya dia dingin. Nah sambil menunggu dingin, saya siapkan untuk bahan mayonesnya ya teman-teman. Untuk bahan mayonesnya di sini saya pakai mayo pro cheese. Untuk takaran lengkapnya nanti akan saya tulis di description box ya teman-teman. Selanjutnya saya tambahkan dengan madu murni ya teman-teman. Di sini saya pakai madu murni Rohani Akasia dari Sumatera. Teman-teman juga bisa pesan di saya ya untuk madunya. Selanjutnya saya aduk ya sampai tercampur rata. Jika teman-teman suka manis, tambahkan kental manis ya. Nah ini karena saya suka pedas, jadi saya tambahkan dengan saus sambal teman-teman. Untuk saus sambalnya secukupnya ya, sesuai selera saja. Jangan lupa untuk diicip. Nah setelah tercampur dan enak, ini saya sisihkan. Lalu ini kuenya, bolunya sudah dingin ya teman-teman. Ini saya potong menjadi 6 ya. Selanjutnya setelah dipotong, ini akan saya oles atasnya dengan mayones yang sudah diracik tadi ya. Olesi atasnya sampai rata ya teman-teman. Nah setelah bolunya sudah diolesi dengan mayones, selanjutnya ini akan saya beri topping dengan abon sapi ya. Oh ya, di resep aslinya ini sebelum masuk oven diberi topping dengan sosis atau smoked beef yang dipotong ya, dan juga diberi daun bawang. Teman-teman juga boleh atau bisa mengikuti resep aslinya ya jika suka tambahan dengan smoked beef atau sosis ya. Nah teman-teman, bolunya sudah diberi topping abon hingga merata. Ini waktunya kita untuk icip ya. Nah teman-teman, bolunya ini teksturnya lembut sekali dan dia rasanya juga tidak manis. Untuk dibuat bolu savory ini benar-benar cocok teman-teman dan enak. Silahkan teman-teman juga mencobanya di rumah ya. Yang suka kue atau bolu yang tidak terlalu manis, ini sangat recommended untuk dicoba teman-teman. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat mencoba.